Tiga gelandang terbaik Belanda rela turun gunung demi bantu timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir perkenalkan dua calon pemain naturalisasi. PSSI gencar naturalisasi pemain keturunan. Federasi Belanda mulai panik. Sebelum lanjut ke berita hari ini, kami minta dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Lalu aktifkan tanda loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Timnas wanita Indonesia siap dibangun menyusul kedatangan dua pemain keturunan serta asisten pelatih baru untuk Coach Satoru Mochizuki. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir memperkenalkan dua pemain keturunan serta asisten pelatih anyar Timnas Wanita Indonesia. Mereka diperkenalkan dalam momen makan malam pada hari Minggu 23 Juni 2024. Noah Litomu dan Estella Lompati adalah dua pemain keturunan yang menyatakan berminat membela Timnas Wanita Indonesia. Mereka lebih dulu memberikan kode di media sosial pada akhir Mei 2024 lalu soal kans membela Timnas Wanita Indonesia. Federasi Timnas Pusat mulai gelisah dengan program naturalisasi. Pemain muda di negaranya banyak dibajak Timnas Indonesia. Ya, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) terus berinovasi demi mengangkat prestasi Timnas Indonesia. Salah satunya melalui langkah kontroversial, namun efektif, yakni program naturalisasi. Dalam satu dekade terakhir, PSSI telah gencar melakukan naturalisasi pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dimulai dari Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim pada tahun 2010. Saat ini ada banyak pemain naturalisasi yang menjadi pilar penting di Timnas Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Maitimo, Sergio Vandix, Ejra Walian, Maklov, hingga Stefano Lillipali silih berganti menjadi pemain kunci di Timnas Indonesia. Kini, sejumlah talenta muda yang memiliki darah keturunan Indonesia seperti Justin Hubner, Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk mulai menjadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia. Terbaru ada nama Jay Ijes, Tom Haye, Nathan Chown, dan Ragnar Oratmangun yang baru saja dinaturalisasi beberapa bulan lalu dan sukses mencuri perhatian berkat penampilan impresif mereka dalam laga debut melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat kombinasi pemain naturalisasi dan pemain lokal berbakat, Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Mengingat sebelumnya Indonesia belum pernah mencapai tahap ini. Kontribusi pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot di lini pertahanan, Maklov di lini tengah, dan Rafael Struijk di lini serang sangat signifikan dalam memastikan kemenangan-kemenangan penting di babak sebelumnya. Bahkan, Nathan Chown menjadi salah satu pemain penting untuk Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 bersama Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. Kombinasi pemain lokal seperti Marcelino Peredina, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan juga Rizky Ridho dengan nama-nama tersebut sukses membawa Garuda Muda melaju hingga semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Dengan banyaknya pemain asal Belanda yang memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan menjadi WNI demi bisa bermain untuk Timnas Indonesia, berbagai reaksi muncul dari para pecinta sepak bola di Belanda. Komentar ini terlihat dari unggahan Instagram SC Heerenveen yang akhirnya memberikan izin lebih lama untuk Nathan Chown bermain dengan Timnas Indonesia di Piala Asia U23.
Awalnya Heerenveen hanya memberi izin 1 minggu untuk Nathan membela skuad Garuda di Piala Asia U23. Akan tetapi timnas Indonesia berhasil melobi dengan SC Heerenveen untuk memperbolehkan Nathan memperkuat Garuda Muda di babak perempat final. Mengetahui hal ini, beberapa pecinta sepak bola Belanda memberikan dukungan kepada para pemain yang kini membela timnas Indonesia. Di sisi lain, KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda pernah berkomentar soal banyaknya pemain asal Belanda yang dinaturalisasi oleh PSSI. Pada acara Oranye Indonesia Festival pada bulan September 2024, Sekretaris Jenderal KNVB, Kici De Jong, menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, De Jong berharap agar PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. McClough salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ucap Kici De Jong. Ya, tentu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak, sambungnya. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan oleh Sintayong terbukti berhasil. Dan perlahan, timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara dan juga Asia. Dalam konteks ini, program naturalisasi PSSI telah memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Meski terdapat beberapa kontroversi dan pendapat berbeda terkait banyaknya pemain naturalisasi, hasil yang dicapai tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Indonesia kini memiliki pondasi yang lebih kuat dan berpotensi untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa depan. Melalui perpaduan pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkualitas, Sintayong telah berhasil membentuk tim yang kompetitif dan solid. Bahkan, timnas Indonesia kembali berhasil mencetak sejarah baru dengan lolosnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang terbaik Belanda ini bisa saja menerima tawaran untuk membela timnas Indonesia yang berambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, seperti diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup F. Namun, perjalanan timnas Indonesia asuhan Sintayong di ronde selanjutnya tidak akan mudah karena telah ditunggu oleh tim-tim langganan Piala Dunia. Jepang, Iran, Korea Selatan hingga Arab Saudi siap menjegal ambisi timnas Indonesia yang datang sebagai tim kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, sederet legenda hingga pelatih dari tim-tim kuat Asia telah mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata di level regional. Meski mendapat banyak pujian, namun timnas Indonesia tidak boleh terlena dengan hal itu dan tentu mempersiapkan tim sebaik mungkin. Selain striker, timnas Indonesia tampaknya masih membutuhkan gelandang petarung di lini tengah yang selama ini hanya diisi oleh Ivar Jenner dan juga Tom Haye. Ivar Jenner dan Tom Haye belum mempunyai pelapis sepadan bahkan ketika keduanya tidak dimainkan. Timnas Indonesia terlihat cukup kewalahan. Situasi inilah yang memungkinkan Sintayong untuk mencari gelandang tengah lagi, khususnya yang bermain di Eropa untuk timnas Indonesia. Lantas, siapa saja gelandang terbaik Belanda yang punya peluang bela timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026? Shelby Woodstra sempat mendapat panggilan Sintayong untuk bela timnas Indonesia Piala Dunia U20 lalu, namun batal karena dia telah dipanggil Belanda U18. Bahkan baru-baru ini Shelby Woodstra juga menemui Indra Syafri untuk timnas Indonesia U20 meski akhirnya ia tak disertakan ke turnamen Toulon.
Padahal, performanya di level klub bersama SC Heerenveen U21 cukup apik. Usai mencetak 7 gol dari 19 penampilan di Liga Belanda musim ini. Walau telah bermain 2 kali untuk Belanda U18, Xavi Wonstra belum pernah dipanggil ke tim senior. Dan situasi ini bisa membuatnya pindah ke timnas Indonesia. Gelandang petarung milik Crystal Palace ini pernah secara terbuka mengutarakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia di media sosial. Keinginan ini disambut baik oleh ex-ko PSSI Hassani Abdul Ghani yang mengatakan kalau Hairul Ridwal masih punya darah Indonesia, tepatnya dari Ambon. Apabila Hairul Ridwal jadi bergabung, maka dia akan mengisi lubang di sektor gelandang bertahan timnas Indonesia yang selama ini dicari oleh Sintayong. Jika mengecek riwayat keturunan Julian Urip, maka pemain muda kelahiran Belanda itu masih punya garis keturunan Indonesia, tepatnya Jawa. Julian Urip yang kini bermain untuk AZ Alkmaar diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Timnas Indonesia sebetulnya pernah membidik Julian Urip untuk Piala Dunia U20. Namun kalah cepat dari Belanda yang memilihnya gabung jelang Euro U17 2023. Wajar rasanya Julian Urip mencari rebutan Timnas Indonesia dan juga Belanda. Pasalnya, ia tampil luar biasa bersama AZ Alkmaar U18 dengan koleksi 4 gol dan 1 assist dari 10 laga.